Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Bolehkah Ormas merazia? Saya mau ke Ketua Majelis Mujahidin Indonesia, Tanfidiah, Pak Irfan S. Awas. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Karni. Ada dua peristiwa kekerasan yang terjadi dalam 10 hari terakhir, 10 hari pertama bulan suci Ramadan ini, yang kedua-duanya mengundang keprihatinan mendalam karena kedua-duanya menyebabkan korban jiwa. Yang pertama, peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Densus di Tulung Agung yang katanya diduga teroris kemudian ditembak. Ini sangat memprihatinkan. Karena apa? Kaidah hukum di negeri kita menyatakan seseorang tidak bisa dikatakan bersalah atau tidak bersalah sampai pengadilan memutuskan apakah dia bersalah atau tidak bersalah. Ini seseorang diduga lalu dibunuh. Siapa yang Saya kira kalau itu kita debatkan nanti, Pak. Baik, karena kaitannya nanti Bapak saya kemudian undang kekerasan. Kalau lagi masalah Densus. Ya, siap kita masalah Kendal dulu. Kemudian kekerasan yang kedua yaitu yang berkaitan dengan insiden di Kendal yang melibatkan warga masyarakat maksiat di Kendal, bukan masyarakat umum. Ini masyarakat maksiat dengan ormas. Pada prinsipnya setiap muslim itu punya kewajiban untuk memberantas kemaksiatan. Kemaksiatan atau kemungkaran itu seharusnya menjadi tugas negara. Dalam hal ini aparat keamanan. Nah, ketika aparat keamanan mandul di dalam mengatasi kemungkaran ini, siapa yang melakukan pemberantasan? Nah, tadi kita dengar ada seorang anggota DPR yang mengatakan dia mengerti hukum, tapi dia tidak bisa memberantas pelanggaran hukum di daerahnya sendiri. Di negeri ini betapa banyak orang yang mengerti hukum tapi melanggar hukum. Seorang hakim melakukan korupsi, seorang polisi melakukan korupsi, dan berbagai macam tindak kriminal. Pertanyaannya, jika orang mengaku mengerti hukum tapi dia tidak bisa mengatasi hukum, apakah dia bahagian dari pelanggaran hukum itu sendiri? Begitu juga pertanyaan yang di Kendal. Kalau seorang yang mengerti hukum tetapi tidak bisa mengatasi pelanggaran hukum di situ, kita khawatir jangan-jangan bahagian daripada pelanggaran hukum yang ada di sana itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya agak terhentak melihat video tadi. Ada mobil menyeret seorang pengendara motor kemudian mati. Sangat memprihatinkan dan kita belasungkawa untuk hal ini. Tapi pertanyaan kritisnya, apakah video tadi itu sebuah simulasi atau fakta yang terjadi? Sebab aneh, bagaimana mungkin ada satu peristiwa di jalan itu begitu ada orang nyoting, siapa yang melakukan shooting ini? Atau sudah dipersiapkan orang yang nyoting di situ itu? Ini satu pertanyaan. CCTV kok di jalan? Di mana dipasang CCTV kok ada di jalan itu? Ini aneh ini. Ada. Ya, coba kita lihat nanti apa memang betul ada atau di rumah siapa. Jadi artinya ini sudah dipersiapkan. Ini satu pertanyaan. Lalu yang berikutnya, Alaska. Masyarakat mengatakan di situ ini tempat prostitusi. Lalu kenapa sekarang ketika ada pemberantasan kemungkaran itu, yang disalahkan selalu yang melakukan pemberantasan. Setiap ada kejadian kemaksiatan atau kemungkaran, pemerintah Indonesia selalu mendiskreditkan ulama, tokoh agama, atau ormas. Karena kenapa tidak berbuat? Ya. Padahal itu tugas pemerintah. Tapi ketika ada ormas atau ada ulama yang melakukan pemberantasan kemaksiatan itu, kenapa dia dipojokkan? Kita melihat dari awal tadi pembicaraannya berkaitan dengan kita selalu melihat akhir cerita.
kita tidak melihat awal ceritanya kenapa peristiwa semua itu terjadi. Oleh karena itu, kalau dikaitkan dengan peristiwa kekerasan, betapa banyak kekerasan yang terjadi di negeri kita ini. Kalau dikatakan FPI tadi melakukan tindakan kekerasan, bisa iya, bisa tidak, bisa dibuktikan nanti. Tapi kalau itu dilakukan, bandingkan misalnya kekerasan yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap kaki lima, pedagang kaki lima, menyeret-nyeret bawa bakul, melakukan tindakan kekerasan. Ini yang dilakukan tindak kekerasan itu lehal dan dilehalkan oleh pemerintah. Nah, sekarang FPI melakukan tindakan, kalau itu disebut tindakan kekerasan, terhadap pelaku maksiat. Kenapa dia harus disalahkan? Tapi bagaimana Bapak menyimpulkan ya itu bentrok antara FPI dengan warga maksiat? Artinya seluruh warga yang terlibat maksiat. Ya, saya khawatir bisa digeneralisir begitu oleh Pak. Saya khawatir kita menstigma masyarakat Kendal yang religius itu. Saya tahu masyarakat Sukoharjo, saya sering ceramah di situ. Itu masyarakat religius. Kalau dia dikatakan bentrok dengan FPI masyarakatnya, itu ada kesan seakan-akan masyarakat Sukoharjo itu melindungi kemaksiatan. Sukoharjo itu melindungi kemaksiatan sehingga melawan mereka yang melakukan pemberantasan terhadap kemaksiatan. Oleh karena itu harus dipetakan. Ini bukan masyarakat umum, ini masyarakat maksiat atau simpatisan maksiat. Waktu hari Kamis itu dari Jawa Tengah juga bilang tidak ada ke tempat Alaska itu, yang ada di alun-alun. Oleh karena itu tadi kan dia bilang monitoring, bukan razia, yang bukan sweeping. Tapi menurut warga yang terjadi itu tadi ada pom bensin, ada warung yang di. Nah itu yang harus diminta bukti. Iya. Baik dari Kapolsek tadi, Ibu Kapolsek tadi. Jadi nggak bisa dibilang bahwa itu masyarakat itu membela maksiat. Oleh karena itu jangan distigma, harus dilihat. Kalau dikatakan itu masyarakat Sukoharjo, apakah Sukoharjo itu masyarakat secara umum, ya, atau masyarakat pelaku maksiat atau simpatisan maksiat? Kalau kaitannya misalnya tadi dengan pelanggaran nabrak itu mungkin iya, masyarakat bisa marah. Tetapi kalau kaitannya dengan kemaksiatan ini harus dipetakan agar jangan sampai sekarang ini seakan-akan para pelaku kemaksiatan dan kemungkaran ini mengadu domba antara ormas dengan masyarakat. Ini kita tidak ingin terjadi hal semacam itu. Baik, saya Pak Mahendra Data. Baik, terima kasih. Sementara ini secara hukum saya atau kami baru melihat ada dua peristiwa. Yang peristiwa pertama tentunya yang sangat memprihatinkan dan tentunya semua tidak ada satupun yang sepakat di sini adalah peristiwa tertabraknya dan meninggalnya seorang ibu-ibu. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami pun sangat berbelasungkawa. Kami ingin mengingatkan, kami pernah duduk di sini dulu dalam persoalan Cikesik. Kasus Cikesik. Kasus Cikesik itu ada orang luar datang kemudian dengan senjata tajam dan masuk rumah, kemudian terjadi suatu bentrok dengan warga. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Timbul korban karena warga demikian besarnya saat itu dan kemudian timbul korban terhadap orang-orang Ahmadiyah. Semua mencerca orang-orang atau mencerca warga itu. Dan justru malah membela orang-orang Ahmadiyah yang ada di rumah itu, yang melawan, yang duluan mukul dan lain sebagainya. Yang saya ingin ambil persoalan dari kasus tersebut adalah pihak kepolisian bertindak seimbang. Seimbang dalam rangka mereka yang melakukan kekerasan terhadap Ahmadiyah ataupun warga yang melakukan kekerasan terhadap Ahmadiyah juga tetap diproses. Dan kebetulan kami dari tim pengacara Muslim yang mendampingi. Dan itu diproses. Tidak ada alasan pemaaf dari segi hukum bahwa warga yang melakukan perusakan, melakukan penyerangan dan lain sebagainya tidak diproses. Oleh karenanya apa yang sudah dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dan jajarannya itu kami apresiasi. Ya, jadi jangan karena ini warga tidak ditangkap. Kami akan membawa kembali kasus Cikesik. Ini ada warga malah ditangkap, malah dari Ahmadiyah tidak hanya satu yang ditangkap. Baik. Kemudian yang kedua, peristiwa kecelakaan jelas. Siapapun pelakunya, apabila itu di jalan pasti akan menimbulkan emosi. Masa kita pernah lihat kasus Avanza maut.
kita pernah lihat kasus foto model yang setengah bugil yang kemudian nabrak-nabrak, semuanya menimbulkan emosi. Kita lihat di situ. Dan itu mohon diproses hukum yang sebenarnya dan senyatanya, dan dilihat. Tidak jangan karena ada desakan, ada politicking, ada hal-hal lain, kemudian ditambah-tambahi pasalnya yang kalau memang tidak perlu ditambahi. Kalau memang perlu, jangan dikurang-kurangi juga. Itu nanti kita lihat di pengadilan. Yang kedua, ini yang paling penting, benar kata Ketua MMI sebelah saya ini, bahwa kita harus melihat keadaan itu dari awal secara terintegrasi. Di sini ada sebuah tindak pidana besar dengan ancaman hukuman yang besar, tetapi terjadi pembiaran, yaitu penampungan tempat pelacuran. Saya ingin mengingatkan, pelacuran ini bukan kejahatan yang biasa, sudah menjadi sebuah kejahatan kemanusiaan. Pelacuran ini sudah diakui dan sudah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam rangka masuk dalam tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking. Dan di seluruh dunia, masalah penampungan pelacuran ini menjadi sebuah masalah hukum yang harus ditangani. Oleh karena yang saya ingin himbau saja, saya perlu jelaskan, pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tempat pelacuran, itu hukumannya itu minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun. Ya, saya hanya ingin menghimbau, kenapa statement tentang pelacuran tidak pernah keluar? Yang ada hanya statement tentang kekerasan terhadap pelacuran. Kalau berbicara mencoba untuk mengimbangi, untuk adil, yang satu, katakanlah mentok-mentok, setahu saya, delik basisnya atau delik dasarnya adalah pasal 170, ya, 170 KUHP, perusakan secara beramai-ramai dan lain sebagainya. Namun yang satu, ini pasal 2 itu udah melanggar pidana. Pertanyaan sederhana kok. Sederhananya diskusi kita itu sederhana. Berhakkah ormas melakukan razia? Melakukan rahasia sendiri itu apa? Tolong termsnya maksudnya rahasia ini apa nih? Ya, sampai kalau monitoring, Pak Bang Karni, monitoring, pengawasan, mendatangi, kemudian unjuk rasa itu ada aturan hukumnya, betul? Ya. Oke. Monitoring juga tidak ada kewajiban. Monitoring dilarang lebih dari 1 orang, karena lebih dari 1 orang namanya bukan monitoring, tapi penyerangan. Tidak ada itu. Ya nggak ada, tapi kalau memukul orang, itu keamanan orang. Saya pikir tidak perlu ditanya, Bang Karni juga tahu. Baik, kita rehat sejenak.